Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Indah Faratul Heriah selaku moderator pada sesi kali ini. Kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman tahun 2023. Ini dia. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya, halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih, Mbaknya gimana? Alhamdulillah baik juga. Bahagia kan? Bahagia dong tentunya. Kayak nih Mbak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. maka kenalan. Maka dari itu kita kenalan terlebih dahulu. Ayo Mbak, kenalan. Oke, perkenalkan nama aku Reva. Aku mahasiswa baru angkatan 2023. Maba nih. Wah, sama. Oke. Oke Mbak, kita kan maba nih. Bagaimana nih perasaan Mbaknya ketika diterima salah satu menjadi bagian dari Jenderal Sudirman Gensut nih? Iya. Gimana perasaannya? Perasaannya seneng banget dong. Ini udah jadi impian aku masuk sini. Wah, berarti ini kampus impian ya? Iya tuh. Mantap sekali. Terus ini kan kita udah mulai masuk perkuliahan nih. Ya, udah hampir 1 minggu lebih ya. Ya. Gimana perasaannya? Maksudnya udah mulai stres kah? Agak Atau- pusing ya, tugasnya udah banyak. Tapi Iya. nggak apa-apa sih, tetap seneng. Apalagi numpuk-numpuk ya? Iya, lumayan. Oke, kita akan berbincang-bincang santai tentang Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Mbaknya nih, Pancasila itu apa sih? Menurut aku ya, Pancasila itu adalah dasar dalam mengatur pemerintahan. Oke. Bisa dijelaskan lebih jelas mungkin tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila yang ada? Di Pancasila itu sendiri ya teman-teman, kita dapat memperoleh nilai-nilai yang terkandung itu bisa nilai keutuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan. Ya. Terus yang terakhir itu nilai keadilan. Keadilan. Oke. Oke. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya seperti ini. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Informasi dari kericuhan yang kembali terjadi dalam unjuk rasa di Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Massa saudara saling dorong dengan polisi di depan Ponpes Al Zaitun. Kita sampai pintu gerbang. Kita sampai pintu gerbang. Kita sampai pintu gerbang. Polisi bukan kawan. Para demonstran yang datang tidak bisa masuk karena Ponpes Al Zaitun memasang blokade menggunakan kawat berduri. Terlihat juga ada warga sekitar yang ikut menyuarakan tuntutannya dengan cara menyusuri pesawahan sekitar Ponpes Al Zaitun.
1.200 polisi dari Polres Indramayu dan Polda Jawa Barat dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa. Kita sampai pintu gerbang. Hingga sore ini penjagaan terus dilakukan di area Ponpes Al Zaitun. Kawat berduri dipasang di sepanjang gerbang masuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Polres Indramayu, saudara, menyiagakan personel mengamankan jalannya unjuk rasa, termasuk melibatkan Brimob Polda Jawa Barat. Kalem A. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah masih mempelajari kasus dugaan pelanggaran di Pondok Pesantren Al Zaitun. Jika ditemukan ada pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan. Masih dipelajari, karena itu kan fenomena yang baru saja kan. Tapi kita tidak boleh sembarang menyikapi tanpa mendalami. Ya, kita sedang mendalami itu. Akan ada tindakan tegas, Prof, jikalau ada pelanggaran? Ya masih didalami. Kalau ada pelanggaran kan siapapun di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran apa tidak, nanti kita dalami. Itu dia videonya, teman-teman. Oke, Mbak, melihat kondisi sekarang nih, daya tarik pembelajaran untuk Pancasila itu kurang. Tanggapan dari Mbak Reva selaku mahasiswa itu bagaimana? Menurut saya pribadi, dalam pendidikan di Indonesia itu udah lumayan bagus. Di setiap instansi pendidikan udah sering lah ya kita temui kayak pelajaran tentang Pancasila yang lebih Pendidikan kewarganegaraan biasanya. Ya. Mulai dari kita SD bahkan udah ada, terus sampai kemarin tuh Kuliah kuliah juga. ternyata ada masih. Berarti SD, SMP, SMA, kuliah bahkan masih ada. Terus Terus sekalipun itu kita tuh masih menemui lah ya pembelajaran yang membahas tentang ilmu Pancasila. Terus tapi yang masih menjadi kendala terbesarnya itu cara penerapannya. ya, Kadang itu kita cuma dengerin aja gurunya ngomong. hanya sekedar materi, tapi masuk. untuk penerapan ke kehidupan sehari-hari itu masih minim. Iya. Kayak cuma masuk kuping Kanan, kiri. kiri. Gitu. Jadi penerapannya itu kan tadi kurang ya. Solusinya itu bagaimana ya? Ya bisa dilihat lah ya dari kita itu SD sampai SMA itu kayak teorinya doang, nggak ada prakteknya gitu. Terus bisa dilihat juga di sekitar kita itu kayak masih kurang lah ya penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti kurangnya Ya, sopan sama santun. orang tua gitu. Terus kayak sama temennya ya kurang toleransi lah, suruh login gitu. Iya. Terus sama melanggar Lalu lintas. kalau itu Kalau kuliah kadang kalau udah mepet jam kurang 5 menit, udah ngebut, terabas aja. gitu. Apalagi itu belum 5 menit, 1 menit terabas. Masya Allah. Ya Mbak, kita ini sudah di penghujung sesi ya. Mungkin Mbaknya ini bisa kasih pesan buat teman-teman yang sedang menonton. Oke. Buat teman-teman, Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara yang mengatur pemerintah saja, tapi juga untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilainya. Baik Mbak, terima kasih sudah berbincang-bincang santai tentang Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih, semoga ini jadi sharing ya kita ya. Buat pengalaman aku juga. Ya, mungkin hanya itu. Mungkin Mbaknya mau melakukan aktivitas atau yang lain. Ya, silahkan, semoga tetap sukses selalu. Ya, selamat. Dadah. Dadah. Pas dulu nggak? Terima kasih, Mbak. Dadah. Oke teman-teman,
Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu harus diterapkan, bukan hanya sebagai teori. Tapi kita harus menerapkan dari hal-hal kecil menjadi hal-hal yang besar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.